Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riki Rosadi, pemirsa Banten TV di rumah dimanapun Anda berada. Kali ini pemirsa kita akan membahas soal membangun literasi Gen Z di Banten. Yang tentu kita ketahui tingkat literasi generasi muda di Banten ini masih menjadi pekerjaan rumah besar di tengah derasnya arus digitalisasi sekarang. Dan Gen Z ini kita ketahui pemirsa sebagai kelompok terbesar di Indonesia, termasuk juga di Banten. Mereka hidup di dunia yang serba cepat, serba visual, dan seringkali lebih akrab dengan konten-konten yang singkat ketimbang bacaan-bacaan yang mendalam. Pada kesempatan kali ini saya tidak bahas sendiri, ini kita akan bahas bersama, ini bersama Bapak Dr. M. Ali Taufik, anggota Komisi 5 DPRD Banten, fraksi PKB. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Riki? Alhamdulillah Pak, ini kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali nih Pak. Ya. Setelah sebelumnya sempat bersua nih Pak. Betul. Nah Pak, ini sebelumnya kan kita bahas soal pendidikan di Banten. Ini sekarang kita bahas lebih runcing lagi soal literasi di Gen Z. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh gitu Pak, ini saya ingin coba mengintip pikiran Bapak terlebih dahulu ini terkait dengan literasi khususnya untuk para anak muda di Banten. Ini seperti apa pandangan Bapak sendiri? Baik, jadi di provinsi di seluruh Indonesia tingkat kegemaran membaca dan juga literasi di Indonesia, Banten ini masuk ke tier kedua. Jadi yang pertama itu justru DIY Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Belitung. Nah, Bangka Belitung ya, Bangka Belitung atau Belitung ya provinsi? Bangka Belitung. Nanti diedit ini, Bangka Belitung. Siap. Nah, sementara Banten, DKI ini justru masuk ke tier kedua, artinya level kedua dari kelompok literasi digital dan kegemaran membaca itu. Ini kan tentu menjadi PR kita bersama agar generasi muda di Banten ini lebih melek terhadap literasi ya, gitu. Ini tantangan kita semuanya. Ini kalau misalkan bicara soal data nih Pak, ini terbaru nih, saya sempat dengar juga dari kantor bahasa nih, katanya kalau dari asesmen nasional untuk di Provinsi Banten, untuk para pelajarnya itu masih dikategorikan merah. Ini dari hasil asesmen nasional melibatkan 800 sekolah di Banten. Ini pandangan Bapak melihat ini bagaimana nih Pak? Nah ini tentu selaras dengan data yang saya sampaikan ya. Memang kita ini punya kendala dan sebenarnya hampir di seluruh provinsi atau di seluruh kabupaten kota. Anggaran terhadap peningkatan literasi digital, peningkatan tingkat kegemaran membaca ini sangat kecil. Kalau kita lihat di Dinas Provinsi Banten ini ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ini anggarannya sangat kecil karena memang ya ini menjadi dinas yang tidak utama, tidak favorit karena anggarannya kecil. Nah, sebenarnya persoalan kegemaran membaca, persoalan literasi digital ini juga harus ditangani oleh Dinas Pendidikan juga, karena ini menyangkut dunia pendidikan sebenarnya. Ya, betul. Ya kalau mungkin hanya ditangani oleh kearsipan dan perpustakaan, ini tentu akan sangat kecil. Tapi kalau kita melihat ya Pak ya, tadi sebutkan kalau misalkan dari program-program di soal membangun literasi sendiri, khususnya di Banten saja kita lihat ini masih minim gitu. Betul. Nah ini betul. Apa yang kemudian menjadi faktor utama kok gairah untuk literasi di Banten itu masih rendah begitu? Nah sebenarnya gairah membaca dan literasi digital ini secara nasional kita juga masih kalah dengan negara-negara tetangga. Bahkan kita ini masih dalam kategori terendah di ASEAN. Terendah di ASEAN. Betul, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan Singapura. Dan mengejutkannya lagi bahwa Gen Z ini kan pengguna internet yang mendominasi. Paling mendominasi. Tapi tingkat literasi digitalnya masih rendah. Masih rendah di angka 62%. Terendah di antara negara-negara di ASEAN. Nah, justru
kalau kita melihat data, yang terendah adalah Gen Z. Kemudian yang tertinggi justru adalah kelompok-kelompok yang berumur 55 sampai 69 tahun. Ini tingkat kegemaran membaca ya. Tingkat kegemaran membaca. Nah, ini menjadi persoalan apalagi di Banten. Nah, mungkin banyak kendala terutama di Banten Selatan ini banyak anak-anak muda, banyak Gen Z yang tidak bisa mengakses internet dengan baik. Tetapi ternyata memang kadang akses internet ini tidak serta-merta berkorelasi dengan meningkatnya literasi digital. Buktinya kalau tadi misalnya Gen Z banyak mendominasi akses internet, tapi literasi digitalnya justru lemah. Nah, tapi sebenarnya ini perangkat yang pertama yang harus disiapkan. Misalnya di Banten Selatan mungkin internetnya masih terbatas, dan juga apalagi koleksi bacaannya terbatas, infrastrukturnya terbatas. Ini menjadi kendala buat kita semuanya. Jadi memang selain itu juga kita sih berharap semua stakeholder di Banten ini ikut serta dalam peningkatan literasi digital untuk generasi muda di Banten. Ini kalau bicara soal membangun minat, membangun gairah para anak muda nih untuk literasi membaca, bahkan literasi digital, karena memang dominasi pengguna digital juga kan di anak-anak Gen Z gitu. Ini kan saya anak Gen Z juga nih Pak. Juga ya, berarti masuk dalam target ini ya kan. Yeah. Sebenarnya saya lagi ngomongin saya diri sendiri. Ya, kenapa itu kira-kira? Ya sebetulnya ini Pak, untuk semacam event-event, semacam book fair dan lain-lain, ini menurut Bapak efektif gak sih Pak kalau untuk membangkitkan semangat literasi gitu? Menurut saya kegiatan-kegiatan tersebut bermanfaat, tetapi efektivitasnya memang kalau dilihat dari anggaran, kalau efektif itu kan anggaran yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang dicapai. Tetapi kegiatan-kegiatan tersebut memang tidak sepenuhnya efektif sih. Yang efektif itu adalah kita berkampanye melalui media-media sosial, melalui platform-platform digital ya seperti podcast seperti ini. Ini saya kira lebih efektif agar supaya generasi muda kita lebih giat, lebih melek dalam literasi digital. Karena dunia Gen Z sekarang ini kan dunia digital ya. Mereka ini kadang-kadang ada yang banyak juga yang mager. Sukanya rebahan. Itu penyakit kita sih Pak, mager. Rebahan sambil scroll media sosial. Nah, kalau kita kegiatannya adalah bersifat book fair, kemudian itu kayaknya sih kegiatan-kegiatan masa saya nih zaman kolonial ya kan. Kita udah mager, aduh harus jalan ke book fair. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri kan ini sekarang duduk di Komisi 5 DPRD Banten ya, untuk masalah pengawasan sendiri Pak. Kalau dari kegiatan-kegiatan seperti itu dan pengawasan Bapak juga saya lihat di Instagram juga kan sering diskusi, sering dialog dengan mahasiswa dan sebagainya. Ini bagaimana melihat penilaian Bapak nih terkait dengan literasi digital tadi, dan potensi apa sebetulnya berpotensi sebenarnya kalau di Banten sendiri? Nah, Banten sih masih punya potensi yang besar untuk mengarah kepada peningkatan literasi digital ya, karena kedekatan Banten dengan misalnya ibu kota Indonesia, DKI Jakarta misalnya, ini punya potensi. Tetapi memang akses ini belum termanfaatkan dengan baik. Jadi saya juga di berbagai forum baik itu di sekolah atau di kampus selalu mengajak mahasiswa ataupun anak muda untuk meningkatkan literasi digitalnya, karena ini juga berpengaruh luas. Ternyata literasi digital ini berpengaruh luas terhadap generasi Z, terhadap pengambilan keputusan mereka dalam penyelesaian masalah. Karena memang saya melihat generasi Z ini banyak sekali pilihan. Dulu kan saya tidak pernah tahu yang namanya artis-artis Korea. Tidak pernah tahu apa drama-drama Korea atau drama-drama
Drama Cina sekarang Cina, Pak. Dracin sekarang lagi Dracin. marak. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang tidak begitu penting. Hal-hal yang tidak begitu penting. Mungkin bagi sebagian orang penting, tetapi sebenarnya secara umumnya tidak begitu penting. Tetapi Gen Z ini justru menganggap kadang-kadang ini suatu yang harus diketahui karena FOMO saja. Karena FOMO sehingga dia melupakan fokusnya. Istilahnya Gen Z sekarang ini banyak hal-hal yang membuat dia terlena. Nah ini kita kembali Pak Taufik kan sering, saya lihat nih di Instagram sering muncul dialog-dialog dengan mahasiswa seperti itu. Kalau Bapak dari pantauan Bapak sendiri untuk potensi anak-anak muda khususnya di Banten ini seperti apa begitu Pak? Baik, anak muda Banten punya potensi yang tinggi, punya potensi yang baik dalam peningkatan literasi digital ya. Tapi memang perlu ada banyak sekali tantangan yang harus diselesaikan. Karena memang sama seperti tantangan Gen Z. Ini kan kita bicara Gen Z ya, saya milenial, kamu Gen Z. Siapa? Bukan berarti saling menyerang, bukan. Tetapi kita berdiskusi. Ini editor jangan ditambah VS ya, yang ada versus nih. Tiba-tiba diedit ada versusnya Pak. Jangan gitu nanti ya. Tapi memang data, ini saya bicara data, memang tingkat kegemaran membaca berdasarkan kelompok usia misalnya. Survei tahun 2024 nih ya, 2024 pada bulan Oktober, ini respondennya tidak main-main, 51.000 responden dari 38 provinsi di 514 kabupaten. Menyimpulkan bahwa skor tertinggi tingkat kegemaran membaca berdasarkan kelompok usia itu justru yang tertinggi umur 55 sampai 69 tahun. Justru umur-umur yang mohon maaf udah lumayan sepuh gitu ya. Jangan dibilang bau tanah ya. Nah, yang terendah justru umur 10 sampai 24 tahun. Ini Gen Z. Ini fakta ya. Siap. Saya nggak bisa membantah juga, ini data real. Kemudian yang kedua milenial nih. Milenial itu 40 sampai 50 tahun ya. Bener ya, milenial itu ya. Itu skornya 76. Kemudian 25 sampai 30 tahun itu 74%. Sementara Gen Z 10 sampai 24 tahun itu 67%. Jadi tingkat kegemaran membacanya masih rendah. Memang masih rendah. Ini saya pikir mungkin juga berpengaruh karena faktor lingkungan. Jadi beda lingkungan ya. Kita hidup di beda lingkungan ya. Ibaratkan saya di lingkungan kolonial, mulai dari listrik belum ada, ya kan? Mulai sampai internet belum ada, HP masih jadul. Saya milenial ini ngalamin. Kalau Gen Z kan tidak. Nah ini lingkungan Gen Z sekarang itu banyak sekali godaan lah istilahnya. Kalau dulu saya masa-masa kuliah itu ketika bikin makalah kan harus datang ke perpus, fotokopi, nggak boleh dibawa pulang bukunya. Fotokopi itu pun berbayar. Nah, fotokopi buku-buku yang referensinya. Nah sekarang gampang sekali, tinggal klik di Google, ada berbagai jurnal dan lain sebagainya. Download. Tetapi ada tantangan di sini. Ada tantangan. Apa tuh Pak? Ketika buka Google, ketika mau download, mau baca menggunakan handphone, lewatlah TikTok, kemudian Instagram yang menampilkan artis-artis yang secara visual lebih menarik perhatian daripada bacaannya. Kalau kami dulu baca di buku. Nah, di buku ini kekuatan membaca di buku juga lebih lama karena tidak ada radiasi. Nggak ada distraksi lain juga. Betul. Kami dulu beli paket aja sulit, ya kan, masih mahal paketnya. Nah, sekarang ini banyak hal-hal yang mengganggu kefokusan Gen Z. Sehingga Gen Z ini banyak kemudian teralihkan kepada hal-hal yang selain peningkatan literasi tadi. Ya. Gitu. Kejadian sih Pak, saya mengakui ya kalau yang Bapak sebutkan tadi, misalkan kita buka WA mau ngechat kameramen, tiba-tiba malah lihat status, ngechatnya malu Pak. Iya betul. Itu sekarang saya juga begitu ternyata. berarti menular dia Pak. Iya. Tapi kalau misalkan bicara soal teknologi ini kan sebetulnya potensi juga Pak. Kalau misalkan kita lihat ya, sekarang dengan era serba cepat justru
harusnya membuat kita jadi lebih produktif untuk untuk pembangunan dan lain sebagainya. Nah, ini harus disesuaikan juga kalau misalkan kita lihat kita bicara soal internet saja Pak, soal teknologi. Misalkan di Singapura kita 100 Mbps itu udah hal yang lumrah gitu. Betul. Kalau misalkan di kita udah kayak cepet banget gitu. Bahkan kalau di kita di kota aja, kota saya misalnya 10 Mbps tuh kayak kecepatan rata-rata. Betul. Bahkan kecepatan 10 Mbps itu istilah katanya udah uyuhan Pak ya, udah lumayan gitu. Karena ada juga area-area yang memang tidak terkena internet itu tidak terjangkau internet. Ini menjadi persoalan juga nih karena tadi itu perbedaan infrastruktur. Tapi menurut saya tidak sih. Jadi gini, persoalannya bukan pada kecepatan internet atau pada kelambatan internet. Jadi persoalannya adalah pada kesadaran individu dalam memilih dan memilah informasi serta memilih fokus tertentu. Toh kenyataannya di berbagai perdesaan kadang ada temuan bahwa tingkat literasinya lebih tinggi, kegemaran membacanya lebih tinggi. Misal nih di DIY Yogyakarta tingkat kegemaran membacanya lebih tinggi daripada di DKI Jakarta. Kalau mungkin saya belum baca data, mungkin akses internetnya akan sebenarnya lebih lancar di DKI Jakarta kan. Nah, tapi itu artinya bukan soal tingkat kecepatan internet, tetapi adalah tingkat pendidikan, tingkat kesadaran dan lingkungan. Nah, memang tantangan Mas Riki ini, dan Mas Riki itu memilih dan memilah informasi. Ternyata memilih itu sesuatu yang berat loh Mas Riki. Kalau saya dulu tantangannya adalah mencari informasi. Informasi itu sulit, jarang, menggali sendiri. Kalau Mas Riki memilih itu ternyata berat. Karena kadang-kadang disuguhkan sesuatu yang banyak, ini menarik. Jadi bingung sendiri. Jadi bingung. Ya? Nah, kalau mencari ini kadang sudah ada tujuan awalnya. Gitu. Kalau mencari kita sudah tahu, mencari A, jadi bakal digali A. Gitu. Kalau misalkan sudah terhidangkan, kita belum tahu mau menggali yang mana, jadi ke distrik ke yang lain gitu. Ini menjadi persoalan juga. Nah, ini pengen saya tanyakan juga, kalau misalkan disinformasi ini tadi mungkin sudah disinggung juga dengan banyaknya sajian informasi yang ada di digital sekarang, arus informasi ini. Disinformasi ataupun disinformasi ini kan kalau kalangan muda ini rawan juga nih Pak untuk istilahnya ditunggangi dan lain sebagainya. Ini bagaimana pandangan Bapak? Jadi kalau kita melihat tayangan, kalau kita melihat sesuatu, kabar, berita atau apapun, itu memang jangan langsung ditelan, dikunyah dulu. Ibarat orang tua dulu dikunyah. Ini benar atau tidak? Kan untuk mengambil kesimpulan ini benar atau tidak itu kan ada proses. Kadang-kadang ini baru melihat video yang durasinya 30 detik sudah komen, sudah mengambil kesimpulan, atau bahkan kadang belum 30 detik dilihat sudah di-share, sudah di-forward ke berbagai hal. Ini yang selalu menimbulkan disinformasi. Apalagi sekarang ada teknologi AI yang banyak sekali, bahkan di grup-grup dewan kadang-kadang juga orang salah kirim. Misalnya ada informasi banjir di mana yang itu produk AI, tetapi di-share. Ini memang harus dikunyah dulu lah, harus dicek dulu sumbernya. Kalau sekiranya itu video, kalau misalnya ada Banten TV, udah pasti ini valid gitu kan. Terverifikasi Pak. Terverifikasi Banten TV gitu. Tapi kalau di sebuah video atau sebuah tayangan tidak ada mereknya dan lain sebagainya, harus dicek. Harus dicek di berita online yang punya verifikasi yang baik, punya nama yang baik. Kadang-kadang kan berita online juga suka menjebak Pak. Kejebak juga, kepancing juga ada juga. Nah, ini tantangan kita memverifikasi informasi dengan baik. Ya. Ini kalau
bicara soal literasi nih Pak, ini kan tadi melihat angka kerapuhan literasi kita ini menjadi persoalan juga di Banten tentunya nih. Ini bakal pengaruh ke karakter anak muda juga nggak sih Pak? Ya betul. Jadi karakter anak muda akan terpengaruh dalam penyelesaian masalah, dalam menanggapi sebuah masalah. Jadi kalau misalnya literasi digitalnya rendah, tentu kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam sebuah tayangan, sebuah informasi ini juga rapuh, sehingga ketika memutuskan sebuah masalah juga tergesa-gesa, bisa misinformasi dan lain sebagainya. Ini memang perlu tantangan. Saya pikir memang menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi tidak bisa berjalan sendiri, harus mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat dan juga tokoh-tokoh, dosen-dosen, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya harus ikut bersama-sama menyadarkan anak-anak muda tentang pentingnya literasi digital, gitu ya. Ya. Ini menarik Pak, kalau misalkan kita menyinggung soal pemerintah di Banten. Banten saat ini ada program namanya Bunda Literasi Provinsi. Nah itu dari Ibu Tinawati Andrasoni yang kemudian menjadi hal yang baru juga nih soal di dunia literasi ini. Ini bagaimana sejauh ini Pak? Nah, saya pikir program itu baik, bagus, dan memang namanya menarik, Bunda Literasi ya, karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Madrasatul Ula, Ya, madrasah pertama bagi anak, sehingga saya pikir program ini juga harus kita dukung bersama. Intinya kalau ada program-program ataupun kegiatan-kegiatan tentang peningkatan literasi digital, kami dari Komisi 5 pasti akan membackup dan mendukung. Dan memang kita kalau bicara misalnya anggaran pemerintah daerah Banten di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita nggak bisa berharap banyak dari situ, Mas Riki. Ngelihat angkanya langsung pesimis. Lihat angkanya kecil, belum terpotong dengan belanja pegawai dan lain sebagainya. Ini sangat kecil. Keburu habis dulu. Ya, saya berharap di Komisi 5 ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditingkatkan kegiatannya, tetapi jangan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan manual. Harus kreatif melalui yang namanya kan meningkatkan literasi digital. Kegiatannya ya berbentuk digital, berbentuk gerakan digital, berbentuk program-program digital yang mampu diakses ke banyak pihak. Kalau digital kan bisa diakses ke semua kalangan, kemudian bahkan seluruh provinsi, bahkan tidak terikat waktu, bisa diakses 10 tahun kemudian dan lain sebagainya. Tapi kalau kegiatan manual kan ya saat itu di situ dan gitu. Masa itu aja. Iya, jadi ini pertanyaan saya nih, ini menarik Pak, soal dari anggota dari Komisi 5 sendiri mendorong program-program pemerintah meningkatkan literasi, khususnya sekarang kan udah ada literasi digital, merangkapnya lebih jauh lagi begitu. Nah, sejauh mana Pak untuk dorongan dari DPRD sendiri? Baik, kami mendorong penuh ya, tetapi memang program-program di pemerintah daerah terkait literasi digital ini hemat saya belum sepenuhnya kreatif ya, masih sangat minim, karena memang anggarannya minim. Maka kalau bisa saya minta sih, hemat saya Dinas Pendidikan juga harus ikut terlibat di situ dalam rangka peningkatan literasi digital dan kegiatan-kegiatan itu. Karena ini juga nanti akan menopang, akan mempengaruhi dunia pendidikan juga kan. Gitu. Kalau selain faktor teknologi nih Pak, ini mungkin ini saya penasaran pribadi nih. Apakah Bapak melihat peran lingkungan? Ini kan lingkungannya luas gitu. Kalau kita kerucutkan menjadi lingkungan yang lebih kecil lagi seperti lingkungan keluarga dan lain-lain, ini seberapa pengaruh nih Pak soal literasi ini? Soalnya kan kalau bicara soal literasi, kita bicara soal karakter dan lain-lain, ini sangat sangat luas gitu. Kalau kita kerucutkan dalam lingkungan keluarga saja, ini seperti apa seharusnya? Nah,
Betul, betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Mas Riki, dari Gen Z nih. Nah, keluarga punya peran penting dalam membentuk karakter anak. Nih, sebisa mungkin memang anak seusia, misalnya sebelum SMP jangan bahkan kalau bisa SMP pun nggak boleh pegang HP secara mandiri sebenarnya. Yang aksesful ya, harus dibatasi. Dan memang juga yang namanya literasi digital ini perlu pembiasaan baik dalam rangka kegemaran membaca, kemudian motivasi untuk membaca, motivasi untuk disampaikan kepada anak bahwa pembacaan terhadap handphone itu tidak sepenuhnya seperti itu. Oh, ini belum tentu benar. Artinya sebenarnya pendidikan yang pertama itu di keluarga, yang sangat berpengaruh di keluarga. Sekolah ini kan beberapa jam saja di sekolah. Selebihnya kan yang lebih lama itu di rumah. Nah, di rumah kalau bapaknya main HP sendiri, ibunya main handphone sendiri, anaknya main handphone sendiri, pasti nggak terkawal ini. Dan anaknya juga yang ikut orang tuanya Nah, betul. main handphone. Betul, keluarga. Jadi memang harus dari keluarga juga. Hal yang terkecil yang sangat penting terhadap perkembangan anak ini. Utamanya di literasi digital ya. Nah, ini masih berkaitan tadi di data awal kan, kalau dari asesmen sendiri tingkat literasi ini masih Banten itu masih mendapat rapot merah, ini mungkin menjadi PR tersendiri. Nah, ini evaluasi sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Evaluasinya ini seolah-olah ini pekerjaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan saja. Semestinya semua stakeholder, Semua punya di tanggung semua jawab. dinas punya tanggung jawab. Jadi karena ini menyangkut karakter anak muda kita, karena kan literasi digital ini nanti menjadi dasar menjadi dasar anak-anak muda untuk mengambil kesimpulan, memberi solusi. Jadi semua dinas harusnya ikut berpartisipasi, bahkan seluruh masyarakat, semua dinas, seluruh masyarakat, stakeholder, tokoh masyarakat, pihak kampus, sekolah dan lain sebagainya, semuanya harus bahu membahu, turun tangan dalam rangka menyelamatkan generasi anak muda atau menyelesaikan masalah rapot merah itu tadi. Ya. Ini Bapak kan tidak asing dengan dunia pendidikan ya Pak. Ya. Seorang akademisi, sebelum terjun ke dunia politik kan sempat di dunia akademisi. Nah, ini menjadi pertanyaan, kalau dari pandangan Bapak nih, bagaimana sebenarnya cara efektif untuk meningkatkan literasi ini Pak di Banten khususnya? Dan kita ketahui ini punya karakter yang berbeda tiap daerah. Misalnya kalau kita bicara di selatan ataupun di Tangerang Raya dan lain sebagainya, ini seperti apa seharusnya? Baik, ya. Ini berarti di sekolah ya. Saya pikir di sekolah-sekolah ini harus dikurangi hal-hal yang sifatnya pengulangan. Pengulangan ataupun yang sifatnya kegiatan kolosal tetapi tidak berimpact kepada nilai atau berimpact kepada value siswa. Memang kadang-kadang kalau saya dulu nih ngalamin nih, misalnya disuruh nulis di papan tulis nih. Misalnya kegiatan belajar mengajar tuh disuruh nulis di papan tulis. Nulis, nggak ngalamin ya, makanya bingung. Nulis materi di papan tulis, kita tulis ulang di buku. Nah, jadi pendidikan sekarang harus lebih kepada problem solving daripada retorika ngafalin atau retorika pengulangan terhadap sebuah pelajaran. Yang penting pada fakta, menyuguhkan fakta, kemudian diminta problem solving. Nah, di situ dilatih nih. Saat dilatih untuk problem solving, di situ didampingi oleh guru. Oh, caranya begini. Nah, ini tentu akan meningkatkan literasi digital di siswa. Baik, ini luar biasa. Terima kasih
Pak Taufik Sama-sama. sudah hadir di podcast kita. Terima kasih sudah memberikan wawasan juga. Kenji ternyata luar biasa juga. Pandangan yang luar biasa ini. Sudah hampir setengah jam kita menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Terakhir mungkin Pak, ada pesan untuk pemirsa Banten TV? Buat Genzi, meskipun banyak masalah, jangan putus asa, tetap optimis, tetap berjalan meskipun pelan-pelan. Daripada lari tapi cepat berhenti. Pokoknya jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan Suatu saat berhenti. pasti akan menemukan apa yang dicita-citakan. Amin. Terima kasih Pak Taufik sudah hadir dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan podcast kita sampai akhir. Akhir kata saya Riki Rosadi pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, ya.